Apapun yang mau terjadi, apapun yang menghalangi saya sudah cukup menderita, saya sudah sangat menderita. Penderitaan sudah membuat saya terpisah dari papa saya. Kebahagiaan juga sudah membuat saya terpisah dari papa saya. Sekarang saya mau balik. Sekarang saya mau balik ke papa saya. Papa saya tujuan saya. Itu hati anak yang terhilang ini. Hati itu harusnya ada bagi setiap manusia yang pernah menyedihkan hati Tuhan. Kalau itu tidak ada, sangat sulit mau dikatakan dia adalah anak Bapa dan anak sorga. Ketika dia tiba di situ dan dia lihat itu papanya, itu rumah papanya, itu tempat bapaknya. Di sini waktu kecil saya bermain. Di sini pada waktu kecil saya bersama-sama dengan teman-teman saya. Saya mengajak mereka ke rumah bapak saya. Tapi kemarin saya tidak mengajak teman-teman saya ke rumah bapak saya. Tapi saya diajak sama teman-teman saya menjauh dari rumah bapak saya. Sekarang saya ada di sini. Saya ingat kembali bagaimana saya mengingat teman-teman saya yang saya ajak ke rumah bapak saya. Dan dia berdiri di situ, saudara. Apa yang terjadi sesudah itu? Itu yang dikatakan itu. Dia bangkit dan pergi kepada bapaknya, itu ayat 20. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Saudara lihat, ketika masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Dia lihat ayahnya? Iya. Tapi yang dicatat di sini adalah ayahnya melihat dia. Ayahnya melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Hati ayah tergerak oleh belas kasihan. Ayahnya lalu berlari mendapatkan dia, merangkul dia, dan mencium dia. Saudara, saya bilang minggu lalu, Inet dan Nathan pergi sebentar, ya, karena besok pagi mereka sudah terbang. Coba saudara tanya perasaan Pak Temi dan Pak Agung. Saudara boleh tanya, Pak Agung aman kan Pak Agung? Pak Agung bilang, aman, Tuhan berkati Pak. Ini memang waktu yang saya tunggu-tunggu anak saya pergi. Pak Temi juga begitu. Bagaimana Pak Temi? Nathan sudah mau pergi 4 tahun Pak. Itu waktu singkat Pak Sony. Saya sudah rela Pak dia pergi. Sudah. Atau dibilang begini, seperti minggu lalu. Pak Sony, aduh, waktu saya berdoa, Nathan biar diterima di sana. Lalu setelah diterima saya mulai mikir, kira-kira boleh nggak jadi ya? Kenapa? Ini anak laki-laki saya Pak. Mungkin kalau anak orang pergi saya cuma bilang, tenang Pak, Tuhan berkati anak Bapak. Kan enak ngomongnya kan. Coba saudara kasih penghiburan ke Pak Temi bilang begitu. Sama Pak Agung, tenang Pak Agung, Tuhan berkati, Tuhan jaga, enak ngomongnya. Nah yang anaknya pergi ini Pak, aduh, ya kan? Ini bisa jadi mereka setelah sampai rumah pegang foto nih. Hati-hati. Kan saya bilang kemarin, coba tanya Pak Lexi dan Pak Berti kan, bagaimana waktu mereka terpisah lama dengan keluarga. Nah sekarang ada Pak Jeffrey, coba tanya Pak Jeffrey, waktu Selin ke Malaysia, aman Pak ya? Nggak apa-apa ya? Ya kan? Ini balik lagi, padahal Pinkan cuma di sini loh, di apa? Di Alam Sutra, balik lagi. Ini kayaknya 3 hari balik lagi, 3 hari balik lagi. Kenapa? Hati seorang bapak ya, tapi nggak ada air mata ya. Saudara kira laki-laki nggak ada air mata? Ada, kecuali ikan nggak ada air mata. Tapi kalau laki-laki ada. Mungkin ikan laki-laki juga punya kali air mata, cuma saya nggak pernah ketemu. Ada air mata loh laki-laki, iya kan? Bapak ini tahu nggak anaknya? Dia sangat tahu anaknya. Anak saya ini di rumah dengar-dengaran, tapi ketika dia terpengaruh oleh temannya dia akan pergi dan habiskan semuanya. Tapi bapak, setelah itu bapak tidak tahu apa yang terjadi pada anaknya di luar sana. Dia nggak tahu lagi. Dia cuma tahu anaknya adalah anaknya dan tidak pernah menjadi bukan anaknya. Sekarang dia pergi. Anak itu pergi pada waktu bawa barang. Mungkin dia cuma, dah Pak. Dia pakai begini lagi, pakai begini kah? Sudah pergi anaknya. Dan papanya juga balas begini. Waktu itu film Korea sudah ada di sana waktu itu. Balas begini. Ya kan? Pergi. Setelah anaknya menghilang, dia balik lagi dan gitu. Dia lihat kamar anaknya. Satu waktu semoga dia balik lagi di kamar ini. Ke meja makan, semoga dia satu waktu balik lagi ke meja makan ini. Setiap dia makan sendiri dia pikir pasti anak saya makan enak di sana karena anak saya punya uang banyak. Pasti dia makan enak seperti saya di sini. Dia duduk seperti itu.
Setiap hari dia ada di situ, dia lihat kakaknya, anak sulungnya pergi kerja, dia bilang, apa anak saya juga bekerja di sana nggak ya? Dia tidak tahu apa yang terjadi pada anaknya di luar sana. Tetapi hati bapak tetaplah seorang bapak. Laki-laki itu kalau mengasihi mati pun dia mau. Saudara mau buktikan? Coba ibu-ibu dengar gombalan bapak dulu. Di sana gunung, di sini gunung. Ya kan? Di tengah-tengah kembang melati. Di sana bingung, di sini bingung. Kok ada kembang melati di tengah-tengah situ ya? Ini gitu ya. Kok ada ya di situ? Bapak itu kalau dia cinta, hujan badai diterjang, kecuali gerimis. Ya kan? Aku akan terjang badai demi engkau kekasih hatiku. Enggak jadi. Kenapa? Enggak ada uang Gojek ternyata. Laki-laki itu kalau sayang Ibu Ratna, mati-matian. Saya punya teman namanya Pak Billy dulu. Pokoknya apa saja dia bikin. Ada tuh Ibu Ratna lagi tugas di San Korolus, dia datang gitu waktu itu. Iya kan? Karena laki-laki begitu. Maka bagi yang laki-laki berbahagialah, karena kita punya hati seperti itu. Tetapi kalau tersakiti, laki-laki itu akan duduk bodoh. Bodoh sekali. Nggak tahu mau ngapain. Bisa-bisa dia ngomong sama rumput yang bergoyang. Itu menurut Ebit GAD. Ya kan? Dia akan duduk situ. Kenapa rumput? Anak saya kok pergi ya? Rumput cuma geleng-geleng. Padahal itu angin yang tiup. Okay? Tapi dia berdiri di situ. Dia lihat anaknya sudah pergi dan dia menunggu di situ. Lagi dia berdiri di situ mungkin ada tetangga yang lewat. Pak De, ngapain? Lagi tunggu si bungsu. Udah nggak usah harap. Nggak balik, ya kan? Belum lagi orang-orang bilang begini, kasihan sekali ya anaknya pergi, anaknya cuma 2, 1 pergi, apalagi cuma 1 lalu pergi 1, nah habis sudah, ya kan? Kalau 2 kan masih ada 1, itu Pak Andreas 3 anaknya, tapi nggak ada di rumah ini semuanya. Ini nanti yang Yano itu akan diutus ke Papua Nugini. Saya pikir-pikir kenapa nggak Pak Andreas yang ke Papua Nugini ya? Kasihan banget anaknya yang diutus jauh, bapaknya ada di BSD kan? Yang 1 ada di mana? Samarinda, Pak Andre? Yang 1 ada di Jakarta nanti. Nah dia mau di mana? Apalagi kalau dimutasi ke Manado, jauh. Aduh. Mendingan protes ke sinode Pak, daripada susah. Sudah pergi anaknya. Dia berdiri di situ dan selalu mendengar mungkin dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Anaknya 2 loh, 1 pergi, semua harta sudah dibawa. Enak nggak kuping mama, papanya dengar itu? Enak. Ya, tapi itu saya mau ulang lagi apa yang selalu dikatakan Pak Alexi itu, kutip ayat Alkitab. Ketika anak itu dewasa seperti kita melepas anak panah dan dia pergi. Sudah di kesaksian tadi kan, isilah anak-anak kita sekarang. So kalau mereka sudah pergi seperti anak panah yang sudah pergi dan papanya berdiri di situ. Tapi saya tahu anak saya. Anak saya selalu bergantung pada saya. Dia tidak punya tempat lain untuk bergantung. Satu waktu kelak dia akan balik. Itu namanya laki-laki. Itu namanya Bapa. Satu waktu dia akan datang minta pada saya. Dan dia berdiri di situ. Ketika mata rabun itu berdiri pada satu hari dan lihat dari jauh, itu anak saya. Pak Hendrik, matanya masih bagus waktu itu. Ini ada dokter 2 di sini. Masih dari jauh dia tahu anaknya. Kalau saya sudah tahu plus baca nggak pakai kacamata. Ini kan kalau baca Alkitab kan jadi dia lihat loh anaknya. Apa lihat dengan mata? Mungkin dengan hati kali ya. Ya. Dia lihat anaknya dan dia berlari peluk. Kemarin khotbah saya sampai di mana? Dia peluk anaknya. Anaknya kan janji begini, kalau saya sampai ke rumah Bapak, saya akan bilang kepada Bapak, saya sudah berdosa terhadap engkau dan terhadap Bapak. Terhadap sorga dan terhadap Bapak. Saya sudah berdosa kepada Bapak dan kepada sorga. Saudara lihat di sini? Enggak, dia nggak sempat bilang itu. Apa yang terjadi di sini? Dia datang lalu tergerak hatinya belas kasihan ayahnya lalu berlari mendapatkan dia, merangkul dan mencium dia. Baru anaknya bilang, Bapak, saya sudah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Dipeluk dulu sama papanya, baru dia bilang, Papa, saya berdosa. Papanya nggak bilang, sini nak, coba kamu di sini. Apa yang kamu mau bilang ke Papa? Enggak. Bapak tidak seperti itu. Bapak tidak bilang kamu ngaku dulu salahmu, kamu menderita kan? Makanya kan Papa udah bilang dulu. Kan kita begitu, kalau anak pulang, belum masuk rumah khotbah panjang.
Tapi kalau disuruh berkhotbah sini banyak sekali alasan. Siapa yang mau khotbah? Bapak khotbah sini. Aduh, nggak bisa. Loh, tapi kalau anak pulang dari jalan, makanya kamu tahu. Anaknya tinggal begini terus. Sudah Pak? Sudah. Nah, masuk. Makan. Nah, makasih Pak. Dia enggak. Dia peluk anaknya dan anaknya baru bilang, saya sudah berdosa terhadap Bapak dan terhadap surga. Ya. Itu cinta ya. Itu kasih ya. Kasih itu menerima sebelum engkau mengatakan sesuatu. Kasih Tuhan kan itu ya. Menerima sebelum kita mengatakan sesuatu. Karena Tuhan tahu kita. Bapa mengenal anaknya. Dia tahu sekali anaknya. Banyak kali kita sudah susun kata-kata. Nanti kalau ketemu saya mau bilang gini. Bla 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 bla. Ya kan? Tapi sebenarnya Tuhan tahu. Tuhan tahu bahkan sebelum kita katakan sesuatu kepada Tuhan. Setiap orang yang bertobat, setiap orang yang merasa bersalah, di hadapan Tuhan sebelum dia mengucapkan kata-kata, Tuhan pasti tahu. Jadi nggak usah saudara tunggu ada orang bertobat lalu datang ke saudara lalu mengucapkan pidato. Ya kan? Saya kira gereja juga begitu. Nggak perlu tunggu dia ada, oh Bapak udah bertobat sini. Ini di depan altar mengaku dosa. Mulai dari pertama, apa dosa Bapak? 1. Nggak bisa begitu. Kenapa? Datang rangkul dan baru dia bilang, saya sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Bapaknya bilang apa? Nggak apa-apa nak. Nggak. Papa tahu kamu berdosa. Nggak apa-apa. Enggak, dia nggak bilang apa-apa kalau baca di cerita ini. Walaupun mungkin mengatakan itu, tapi di sini dia bilang ini. Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya. Anaknya mengaku dosa, matanya tidak kepada anaknya, tetapi kepada hamba-hambanya. Siapkan makanan. Enak ya gitu ya. Sudah habiskan duit, pergi dengan banyak harta, pulang dengan hampa. Pergi dengan berlimpah-limpah, pulang dengan hampa. Dan disambut oleh Bapa. Kita mau pilih. Kita mau jadi seorang anak atau seorang Bapa. Dari renungan ini saudara, saya mau pilih mana? Oh, saya ingin seperti anak itu atau saya ingin seperti Bapa itu? Saudara pengen yang mana? Saudara jawab, saya tutup khotbah ini. Kalau belum jawab, saya mulai dari pertama. Saudara mau pilih mana? Hah? Sebagai anak bungsu atau sebagai bapa? Kita belum bahas anak yang sulung loh. Kalau tambah dengan anak yang sulung, tambah pusing. Tapi itu kan di Desember kita bahas itu. Kita belajar dari dua-duanya ya. Tapi yang paling penting sebenarnya kita belajar dari Tuhan Yesus. Kenapa? Karena itu yang Tuhan Yesus sampaikan kepada orang-orang Israel supaya kalian belajar. Ada saat anak dalam rumah itu pergi meninggalkan rumah, tapi akan kembali. Karena Tuhan Yesus bilang begini, itu di bagian lain dibilang ini. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya. Tapi kalau ada anak mau pergi dari rumah, Papa nggak tahan. Papa bilang, mau kemana nak? Mau pergi Pak? Nggak usah atur. Nanti Bapak lihat di Google aja di mana lokasi saya. Enggak, dia pergi. Oke? Kalau dia balik, kita terima. Kalau dia nggak balik, kita terima kasih. Ya kan? Karena kalau orang pergi selalu kita kehilangan. Kalau orang pergi dari persekutuan, selalu kita kehilangan. Tapi mungkin nanti dia bahagia di luar sana kan? Kenapa kita ribet ya? Ya, tapi kalau dia balik, kita peluk dia. Sambil raba-raba, masih ada sisa nggak? Oh, sudah nggak ada. Kalau begitu tetap di luar, jangan masuk. Enggak. Ya, seperti apa kita? Seperti Papa atau sebagai anak? Dua-duanya ya. Harus punya hati seperti Bapa itu dan hati seperti anak itu. Menghabiskan segala sesuatu, tapi harus kembali. Laki-laki selalu tahu jalan pulang. Ya. Perempuan selalu tahu jalan pulang. Manusia selalu tahu jalan pulang. Kenapa? Karena Tuhan yang bilang, marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau tidak letih lesu dan berbeban berat, mungkin kita tidak membutuhkan Tuhan. Satu kali kita akan mengalami masalah dan Tuhan bilang, ada aku di sini. Itu sebabnya namanya adalah aku ada yang aku ada. Ada Tuhan di sini? Ada. Mari kita berdoa.